Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya di sini akan melakukan eh, pembuatan peta mengenai analisis tingkat kerawanan banjir, yaitu daerah yang saya ambil di sini adalah daerah Lampung Selatan. Nah, pada pembuatan peta analisis rawan banjir ini kita memerlukan yaitu yang namanya scoring dan pembobotan. Nah, untuk Untuk itu, kita juga memerlukan beberapa peta yang mendukung untuk membuat eh, peta analisis rawan banjir tersebut. Nah, di sini untuk membuat peta analisis rawan banjir, kita itu memerlukan peta ketinggian, peta penggunaan lahan, peta curah hujan, peta kelerengan, peta jenis tanah, dan juga peta aliran sungai. Nah, dari keenam peta ini kita berikan skor, kita klasifikasi dulu, kemudian kita berikan skor sesuai dengan masing-masing peta, dan juga nanti di akhirnya itu kita berikan pembobotan. Nah, barulah nanti kita dapat melihat tingkat analisis kerawanan banjir pada daerah tersebut. Nah, untuk scoring dan pembobotannya, scoring dan pembobotannya itu kita dapat dari beberapa jurnal, ya, yaitu untuk peta kelerengan itu mulai dari datar, landai, agak curam, curam dan sangat curam, dan ini untuk skornya nanti skornya yang akan kita masukkan. Nah, jadi kita petanya itu kita klasifikasi dulu mengikuti ini mulai dari datar, landai, agak curam, curam dan sangat curam. Kemudian untuk peta ketinggiannya seperti ini, peta penggunaan lahan mulai dari daerah pemukiman ataupun non lahan, sawah, tambak, ladang, telaga, kebun, semak belukar dan juga hutan. Kita klasifikasi dulu seperti ini, baru nanti kita berikan skor. Setelah semuanya kita berikan skor, ya peta curah hujan sudah, peta jenis tanah sudah. Nah, peta jenis tanah ini kita klasifikasikan berdasarkan jenis tanahnya dan skornya juga sudah. Barulah nanti kita kasih pembobotan. Nah, di sini kami mengambil pembobotan yaitu untuk peta jenis kelerengan itu skor pembobotannya itu 0,15. Nilai ketinggian peta ketinggian atau topografi itu 0,25, peta penggunaan lahan itu 0,2, dan peta curah hujan itu 0,15, peta jenis tanah itu 0,1, dan juga peta aliran sungai 0,15. Nah, jadi nanti setelah kita berikan skor dan pembobotan, barulah kita dapat mengetahui nilai eh, kelas dari peta tersebut, yaitu kita dengan cara menggunakan persamaan ini, yaitu untuk menentukan kelas interval atau nilai dari kelasnya itu apakah dia peta jenis apa peta rawan banjirnya itu rawannya itu tinggi, sedang ataupun rendah, maka kita menggunakan rumus ini. Untuk menggunakan rumus itu yaitu data yang tertinggi, data dari tertinggi dari skor itu tadi dari nilai total itu dikurang dengan data terendah. Kemudian dibagi dengan jumlah kelas yang kita inginkan. Misalkan kita menginginkan jumlah kelasnya ada tiga, yaitu ada rendah, sedang, dan tinggi, maka dibagi dengan tiga. Seperti itu. Oke, langsung saja kita ke scoringnya dulu. Untuk scoringnya itu, yang pertama kita di petanya itu harus sudah klasifikasi dulu ya. Nah, sudah terklasifikasi, kemudian ya penggunaan lahan ini sudah klasifikasi juga. Nah, semuanya juga sudah diklasifikasi. Nah, untuk pembobotan scoringnya itu kita klik kanan, open attribute table. Nah, ini kan belum ada nilai skornya, maka kita langsung klik ini, kita klik add field. Dan di sini take as skor, kita singkat aja ya, SK ketinggian KT. Ini kita rubah menjadi double. Klik OK. Dan sekalian kita berikan untuk bobotnya itu. Ya, berikan BB KT.
Untuk tulisannya opsional ya. Nah, kita klik oke. Nah, kita klik editor, start editing. Ini adalah peta ketinggian, peta ketinggian. Nah, kita klasifikasi apa? Kita berikan skor berdasarkan dengan eh, klasifikasi atau skor pembuatan yang kita dapat dari jurnal. Nah, untuk tingkat ketinggian 0 sampai 50 itu skornya 5, 50 sampai 150 itu 4, terus kemudian ada 3, 2, 1. Nah, berarti kita ini berikan skor 5, yang ini adalah 4, ini 3, ini 2, ini 1. Kemudian, nah, setelah kita berikan skor, kita berikan pembobotan nilainya. Pembobotan nilainya sendiri untuk peta topografi di sini atau peta ketinggian di sini kami menggunakan itu skor 0,25. 0,25. Setelah selesai seperti ini, kita stop editing, kita save, yes. Nah, kita close lagi. Nah, jadi eh, peta ketinggiannya ini sudah kita klasifikasi, juga sama seperti peta-peta selanjutnya, seperti peta penggunaan lahan. Jadi kita juga kita scoring dulu dan juga kita kasih pembobotan nilainya, kita curah hujan, itu sama seperti itu untuk mengasih nilai pembobotan atau scoringnya. Selanjutnya, untuk menyatukan dari 6 peta ini, yaitu kita harus ke geoprocessing, lalu kita intersect. Di sini kita memasukkan semua peta ini, karena peta yang dibutuhkan ini, di sini. Nah, tujuannya agar atribut tabelnya itu semuanya menyatu dan petanya juga menjadi satu, dan nanti kita bisa memberikan nilai kelas untuk pembobotan nilainya itu. Lalu kita klik OK. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini merupakan peta yang sudah kita intersect, ya. Nah, di peta ini kita rubah dulu. Uploading. Kita rubah dulu namanya. Jadi peta rawan banjir. Nah, setelah seperti ini, kita buka ke atribut tabelnya.
Nah, di atribut table ini menyatu dari enam, enam peta tersebut, mulai dari skor, ya, bobot, nah itu. Nah, setelah seperti ini, kita harus menentukan nilai totalnya dari masing-masing peta tersebut, dari semua peta itu. Jadi kita klik ini lagi, kita aja klik nilai total. Ini adalah double text. Kita klik OK. Yes. Nah, nah, setelah itu kita kalkulator, kita hitung nilainya. Yang pertama itu ada nilai skor ketinggian dikalikan dengan bobot ketinggiannya ditambah skor penggunaan lahan dikali dengan bobot penggunaan lahan tambah sk- skor curah hujan dikali dengan bobot curah hujan ditambah skor kelerengan dikali dengan bobot kelerengan ditambah skor jenis tanah dikali dengan bobot jenis tanah. Kemudian eh, skor aliran sungai, skor aliran sungai dikali dengan bobot aliran sungai. Setelah itu langsung kita klik OK. Sudah selesai seperti ini. Nah, di sini nilai paling rendahnya itu adalah 1,8 dan nilai paling tingginya itu adalah 4,6. Nah, jadi setelah seperti ini untuk kita menentukan kelasnya itu menggunakan persamaan yang tadi, persamaan tadi yaitu data tertinggi dibagi dengan data terendah dibagi dengan kelas, jumlah kelas yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan menentukan tiga kelas, di mana yaitu kelas rendah, sedang, dan juga tinggi. Berarti kita harus menghitung dulu eh, data tersebut, kita mengurangkan dulu, yaitu tadi 4,6 dikurang dengan 1,8. Hasilnya itu adalah 2,8 dibagi dengan 3, 0,933. Jadi kurang lebih untuk setiap kelasnya itu dari 1,8 ditambah 0,9. 1,8 ditambah 0,9 sampai 2,7. Nah, nanti kita tambah dulu, kita add field, lalu kita klik kelas rawan banjir. Ini adalah ganti kita teks, kita klik OK, yes, seperti itu. Lalu kita plot dari 1,8 sampai 1,8 sampai 2,7. Nah, kita beri nama tingkat kelasnya itu yang rendah. Rendah.
Lalu kita klik OK. Kemudian kita tambah lagi 0,9 untuk kita menentukan kelas yang sedang itu sampai 3,6. Kita ganti, kita klik OK. Selanjutnya, oke, masih loading. Selanjutnya adalah nilai kelas yang tinggi sampai 3,6 sampai sini. Nice. Berapa tadi? Sampai selesai. Ini adalah daerah yang tinggi. Lalu kita klik OK. Oke, setelah ini langsung kita ke tanya lagi. Jadi, setelah itu langsung kita close dan checklist dan checklist dan checklist. Nah, ini tinggal peta ini langsung kita masuk ke eh, kategorinya. Kita rubah ke tingkat kelas rawannya itu tadi. Nah, kita klik properti. Setelah itu kita pilih ke kategori, lalu kita pilih ke nilai rawan banjirnya itu. Lalu kita klik add value. Nah, ini ada sedang tinggi, kita sesuaikan warnanya. Nah, untuk yang rendah, rendah itu yang berwarna hijau, sedang itu yang berwarna kuning, dan tinggi itu yang berwarna merah. Aplikasikan. Lalu kita klik OK. Nah, dari hasil ini kita dapat melihat bahwa daerah yang tinggi itu ada di daerah sini, di sini ada juga itu. Titik-titik merahnya adalah daerah yang paling tinggi akan terhadap banjir. Nah, setelah selesai seperti ini, maka kita perlu layoutnya itu. Nah, di sini saya sudah mencantumkan hillset. Hillset untuk daerah ini. Setelah itu, untuk ini daerah laut, saya rubah ke dalam bentuk warna biru, warna lautan. Di sini, ini terserah mau birunya biru yang mana, saya pakai biru yang ini. Lalu kita klik apply. Setelah seperti ini, langsung kita layout saja untuk katanya itu.
Nah, di sini saya sudah melayout dari keenam peta tersebut. Tinggal ini peta yang terakhir. Nah, untuk layoutnya, untuk biar lebih rapi, kalian bisa menambahkan garis bantu ini ya, biar lebih rapi. Nah, setelah itu kita menentukan skalanya ya, kira-kira skalanya berapa yang agak jelas. Saya memakai 750. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kurang lebih untuk scoring dan pembuatan nilai sebuah peta rawan banjir kurang lebih seperti itu tadi. Adapun untuk jurnal-jurnalnya silakan ya setting-setting sendiri. Banyak sekali jurnal-jurnal yang menjelaskan tentang uh, klasifikasi mengenai scoring dan juga pembobotan tingkat analisis rawan banjir pada suatu daerah. Oke, mungkin cukup sekian uh, pengerjaan peta pada kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.